Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 1 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit pewarna semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 389, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang keempat. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang kelima beserta maksudnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan juga kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 36, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ketiga. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami bersekutu bersama-sama berdoa padamu, bukan karena mengandalkan kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani bangsa kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 440, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada 1 Korintus 3, ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 274, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ketiga. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan
marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kita, memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 355, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ketiga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengarlah suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita dikala kita memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis, diambil dan dikutip dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-14. Demikian dikatakan. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya,
dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asyitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Mikom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini diberikan tema
reformasi spiritualitas. Sekali lagi kami mengulangi, reformasi spiritualitas. Tentu kita melihat di sini ada dua kata yang dipakai. Ada kata reformasi dan ada kata spiritualitas. Reformasi terdiri dari dua akar kata, yaitu re dan formasi. Re artinya kembali, sedangkan formasi itu adalah bentuk, pola, dan tatanan semula. Kemudian spiritualitas artinya adalah hal yang menjiwai atau prinsip vital dalam diri manusia. Sehingga kalau kita terjemahkan reformasi spiritualitas artinya adalah ketika seseorang diarahkan kembali untuk menjiwai, untuk mengimani Tuhan dalam konsep tatanan semula. Artinya kalau reformasi diterjemahkan dalam bahasa pembaharuan yang disampaikan itu justru mengarah kepada konsep dasar yang lebih awal dahulunya. Sama halnya ketika Martin Luther mereformasi gereja dengan mengatakan back to the Bible yang dilakukan dan terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana seorang Yosia membawa bangsa Israel, atau yang dalam hal ini adalah Yehuda atau orang Yahudi, kepada reformasi spiritualitas, yaitu kembali kepada kiblatnya, yakni Shema Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan apa yang menjadi Shema mereka. Dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang mau dikatakan melalui cerita tentang reformasi spiritualitas ini? Sesungguhnya tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh Yosia. Sama seperti Martin Luther mereformasi gereja, Martin Luther tidak menawarkan sesuatu yang baru, tetapi dia hanya mengatakan bahwa kita harus kembali ke Alkitab, bahwa mungkin jalan kita menyimpang dan kita harus kembali kepada Alkitab. Ternyata itu juga lah yang disoroti oleh Yosia di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau di masa lalu para leluhurnya melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, maka Yosia ketika dia memimpin sebagai seorang raja, dia menganggap perlu meluruskan kembali bangsa Yehuda atau orang Israel di masa itu. Sesungguhnya Yosia tidak sedang menawarkan satu ajaran yang baru. Namun oleh karena penyimpangan para leluhurnya dahulu, ia mengajak untuk kembali pada konsep iman yang semula, yakni bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Tuhan itu adalah Esa. Itu yang diajarkan, itu yang diajak oleh Yosia di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pembaharuan, dan itulah juga yang dimaksudkan dengan reformasi. Kalau kita berbicara tentang spiritualitas, ini mungkin berbicara tentang sesuatu yang sifatnya pribadi, hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi spiritualitas yang kita miliki adalah spiritualitas yang harus juga mampu membawa dampak dan pengaruh. Oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana cara seorang Yosia melakukan pembaharuan, bagaimana cara seorang Yosia melakukan reformasi spiritualitas, tentu dalam kaca mata kearifan lokal. Kita akan melihat dan membaca teks firman Tuhan ini di dalam konsep Poda Unalima. Ternyata kalau dikatakan bahwa ada reformasi, dikatakan ada pembaharuan, maka kata kuncinya adalah sesuatu yang dibersihkan sehingga bersih kembali seperti semula. Sesuatu yang sudah kotor namun dia harus dibersihkan kembali sehingga bisa seperti semula. Kalau kita mengacu pada konsep Podana 5, maka ada 5 hal yang dibahas di dalam Podana 5. Yang pertama dikatakan paias rohamu, yang kedua dikatakan paias pamatangmu,
Yang ketiga dikatakan paias parabitonmu. Yang keempat dikatakan paias bagasmu. Dan yang kelima dikatakan paias pakaranganmu. Secara bahasa, mungkin bahasa itu tidak ada di dalam konteks firman Tuhan ini, tetapi kita akan menelisiknya dalam konsep dan pemahaman dari Koda 5 ini. Pertama tadi saya katakan adalah paias rohamu. Mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga, bagian yang pertama. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya dan peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Hal yang pertama dikala seseorang ingin mereformasi spiritualitasnya, maka adalah dia harus membersihkan dulu jiwanya. Sama seperti Yosia, dia membersihkan dirinya dulu. Dia yang terlebih dahulu mengikat janjinya kepada Tuhan. Dia yang berjanji kepada Tuhan. Dia yang membersihkan jiwanya untuk kembali menjalin hubungan dengan Tuhan. Hal yang kedua dikatakan paias pamatangmu atau bersihkan badanmu. Di ayat yang ketiga di bagian selanjutnya dikatakan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Artinya kalau seseorang sudah mengikat janjinya kepada Tuhan, kalau dia ingin berkelanjutan untuk mereformasi spiritualitasnya, maka apa yang ia sudah janjikan kepada Tuhan harus dia tepati, harus dia lakukan, dan harus dia kerjakan. Itu yang dimaksud dengan reformasi spiritualitas dengan membersihkan tubuhnya. Dia tidak hanya terhenti pada janji, tetapi dia juga ada semacam aksinya dengan menepati janji itu sendiri. Hal yang ketiga dikatakan paias parabitonmu, bersihkan pakaianmu. Di ayat yang keempat dikatakan demikian. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera. Mungkin kita akan bingung, apa hubungannya pakaian dan perintah? Apa hubungannya pakaian dan di dalam konteks ayat keempat ini? Mungkin kita akan mengatakan tidak ada hubungannya. Tapi mari kita melihat. Kalau kita melihat di dalam ayat yang sebelumnya, di 2 Raja-Raja 22, ayatnya yang ke-19 bagian akhir dikatakan demikian. Oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Pakaian menjadi identitas seseorang. Tentu tidak susah menerjemahkan. Kalau seseorang menjadi seorang raja, dipilih dan diangkat menjadi seorang raja, maka dia memiliki pakaian kebesarannya. Kalau seseorang memiliki posisi tertentu, maka dia memiliki pakaian yang harus dia pakai. Artinya kita bisa katakan pakaian itu menjadi identitas bagi seseorang. Dengan melihat pakaian saja, mungkin kita sudah bisa mengetahui bahwa siapakah mereka. Tentu tidak sulit bagi kita menentukan yang mana pakaian SD. Tentu pakaian SD itu adalah putih merah. Pakaian SMP putih biru. Dan pakaian SMA putih abu-abu. Tidak susah menjelaskan itu. Sehingga belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, seorang Yosia ketika dia sudah membersihkan hatinya, ketika dia sudah membersihkan dirinya, maka dia juga mau membersihkan
identitasnya dengan memakai wewenangnya, dengan memakai hak yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, memberikan perintah kepada setiap orang untuk membersihkan dirinya pribadi, lepas pribadi, membersihkan segala sesuatu. Yosia memakai wewenangnya itu sebagai cara baginya untuk mereformasi spiritualitas semua bangsa Yahudi di masa itu. Kalau di awal dia tadi dikatakan mereformasi spiritualitasnya dengan mereformasi dirinya, mereformasi bagian dari dirinya, kemudian memakai jabatan dan wewenangnya untuk mereformasi spiritualitas setiap orang, maka kita masuk kepada bagian yang keempat. Dikatakan, payas bagasmu, bersihkan rumahmu. Kalau kita membaca dari ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ketujuh, maka kita di situ menemukan ada beberapa kata kerja yang dipakai. Ada dikatakan bahwa Yosia memerintahkan supaya mengeluarkan, ada dikatakan bahwa Yosia memerintahkan supaya menghentikan, ada dikatakan bahwa Yosia memerintah supaya merobohkan. Yosia sungguh menyadari bahwa kalau mau terjadi reformasi spiritualitas secara menyeluruh, maka membersihkan rumah Tuhan adalah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan segera. Di awal tadi saya katakan bahwa ketika para leluhurnya dahulu menyimpang jalannya, menjalin hubungan dengan dewa-dewa, di mana mereka bertemu dengan bangsa-bangsa lain, dan pada akhirnya turut menyembah dewa-dewa bangsa lain itu, sehingga terjadi percampuran, atau mungkin dikatakan terjadi sinkretisme agama. Maka seorang Yosia menganggap penting sekali ketika dia sudah mereformasi dirinya, ketika dia sudah memperbaharui kehidupannya, ketika dia sudah mereformasi identitasnya, maka penting sekali baginya untuk mereformasi rumah Tuhan, supaya reformasi spiritualitas yang ia alami itu juga mampu dirasakan oleh seluruh bangsa, seluruh rakyat yang ia pimpin. Dan reformasi spiritualitas dalam konteks membersihkan rumah Tuhan ini adalah suatu hal yang perlu dilakukan dengan komitmen. Jelas sekali dikatakan di dalam teks firman Tuhan ini bahwa ada beberapa bagian yang dibakar oleh Yosia, kemudian ditumbuk sampai halus dan menjadi abu, dan kemudian abunya dibuang. Artinya apa? Supaya bangsa Israel di masa itu, suku Yehuda di masa itu, tidak terjebak lagi pada kesalahan di masa lalu, tidak terjebak pada nostalgia yang diwariskan oleh para leluhurnya di masa lalu, sehingga hal-hal yang tidak berkenaan dengan panggilan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, yang tidak berkenaan dengan konsep bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, bahwa Tuhan itu adalah Esa, maka menjadi tugas bagi Yosia untuk membumi hanguskan, merobohkan dan menghilangkan itu sampai tidak terlihat sedikit pun. Hal yang kelima yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan, payas pakaranganmu, bersihkanlah lingkungan sekitarmu. Di ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-14 dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa ketika Yosia sudah membersihkan rumah Tuhan, maka dia juga mau menjangkau orang di sekitaran itu dengan menajiskan bukit-bukit sembahan di masa lalu. Kalau kita membaca cerita tentang perjanjian lama, maka kita akan diarahkan bahwa cara bangsa-bangsa di masa lalu memuji dan memuliakan Tuhan adalah dengan mencari tempat tertinggi dan kemudian menyembah Tuhan di situ.
Bangsa Israel sendiri pun pernah melakukan ini dikala bait suci belum dibangun. Namun ketika bait suci sudah dibangun, maka tradisi untuk bertemu menyembah Allah di bukit-bukit diubah dengan datang ke bait Allah, memberikan pujian dan sembahan kepada Tuhan. Artinya Yosia juga bukan hanya menjangkau bangsa Yahudi, bukan hanya menjangkau bangsa Israel, tetapi dia juga menjangkau orang-orang di sekitaran. Tentu saja bangsa Yahudi di masa lalu bertetangga dengan bangsa-bangsa yang lain, memiliki relasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, Yosia juga rindu bahwa reformasi spiritualitas juga harus mampu menjangkau bangsa-bangsa lain yang ada di sekitaran mereka. Caranya adalah dengan menajiskan bukit-bukit itu. Artinya dengan mengubah makna dan pemahaman akan penyembahan kepada Tuhan. Bukan lagi di bukit-bukit, tetapi datang dan menyembah Tuhan di bait Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya kita sedang diajak untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan beriman kita dengan hal yang harus kita refleksikan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pertanyaan yang harus kita gumuli bersama adalah, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita? Atau masihkah kehidupan beriman kita terguncang dengan tawaran dunia ini? Tentu ini menjadi pertanyaan yang klasik untuk dijawab. Sudahkah kita sesungguhnya mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita? Ataukah kita masih tergantung dan terganggu dengan iming-iming tawaran dunia ini? Karena sering sekali pada akhirnya kehidupan beriman kita lebih sering dipengaruhi oleh guncangan dunia ini daripada kasih Tuhan yang sungguh luar biasa sudah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita refleksikan adalah, sudahkah antara iman dan sikap kita berjalan secara sinergi, bersamaan atau beriringan? Artinya, sudahkah antara apa yang kita imani dan kita kerjakan melalui sikap dan perilaku kita berjalan bersamaan? Ataukah masih berjalan sendiri-sendiri? Berbeda antara apa yang kita imani, berbeda dengan sikap kita dalam meresponi iman kita. Hal yang ketiga yang menjadi refleksi bagi kita, sudahkah perilaku dan perbuatan kita menjadi identitas yang melekat dalam sepanjang hidup kita, sehingga menjadi kesaksian bagi orang-orang terdekat kita dan bagi orang-orang di sekitaran kita? Artinya, sudahkah kita secara kontinu, secara berkesinambungan merefleksikan apa yang sudah kita imani melalui respon kita di dalam sikap hidup dan perilaku kita di dalam ketaatan dan kesetiaan? Contoh paling konkret adalah, bagaimana kita bisa mendefinisikan bahwa seseorang itu adalah pemarah? Tentu kalau setiap saat kita bertemu dengan dia dan hampir di setiap pertemuan kita dia selalu marah-marah, maka kita akan mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang pemarah. Kalau kita bertemu dengan orang yang di dalam setiap pertemuan kita selalu diam, maka kita akan mengidentifikasikannya sebagai pribadi yang pendiam. Kalau kita bertemu dengan orang yang setiap saat dia memberikan cerita yang lucu dan lelucon kepada kita, maka kita akan mengidentifikasikannya sebagai pribadi yang humoris. Artinya ada proses yang berkesinambungan sehingga lambat laun kita mampu mengidentifikasikannya. Kalau di dalam kehidupan beriman kita mengerjakan itu di dalam ketaatan dan kesetiaan, maka lambat laun maka dia akan menjadi identitas yang melekat pada diri kita, yang pada akhirnya identitas itu menjadi gaya hidup, menjadi pola hidup yang akan membuat orang mampu mengenal kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitaran kita.
Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh dikuatkan, kita sungguh-sungguh diajak. Jikalau kita rindu untuk mereformasi spiritualitas kita, maka ingatlah Oda Nalima yang senantiasa menghidupi perjalanan kehidupan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita ingin mereformasi spiritualitas kita, bersihkanlah motivasi kita di dalam bertuhan. Hal yang kedua yang dikatakan kepada kita, bersihkanlah sikap dan perilaku kita di dalam hubungan kita bertuhan. Hal yang ketiga dikatakan kepada kita, bersihkanlah identitas dan kesaksian kita dalam bertuhan. Yang keempat ingin disampaikan kepada kita, bersihkanlah hubungan kekeluargaan kita dengan orang-orang terdekat, dengan lingkungan jemaat dan orang-orang gereja di sekitaran kita. Dan hal yang kelima, ketika kita ingin mereformasi spiritualitas kita dan kita ingin menjangkau, mereformasi spiritualitas orang-orang di sekitar kita, maka bersihkanlah hubungan relasi dan kemitraan kita dengan orang-orang di sekitaran kita. Tentu kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita akan peristiwa reformasi yang dahulu dilakukan oleh Martin Luther, yang membuat kita mengingat kembali bahwa di tanggal 31 Oktober tahun 1517, seorang Martin Luther pernah mereformasi gereja, memperbaharui gereja ketika beliau menganggap bahwa gereja sudah tidak berjalan pada relnya lagi. Martin Luther memiliki tanggung jawab untuk meluruskan kembali. Tentu itu juga dilanjutkan kepada kita pribadi lepas pribadi, mereformasi spiritualitas, mereformasi gereja, mereformasi spiritualitas lingkungan yang ada di sekitar kita, ternyata menjadi tugas dan tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita mau menjawab panggilan ini, pada akhirnya melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu mengucapkan kepada kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, selamat memperingati hari reformasi gereja bagi kita semua, dan selamat mereformasi spiritualitas kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh menghantarkan kami ya Tuhan, bagaimana kami mampu belajar untuk mereformasi spiritualitas kami ya Tuhan, dengan membersihkan motivasi kami di dalam bertuhan, membersihkan perilaku dan sikap kami di dalam hubungan dengan Tuhan, membersihkan identitas dan kesaksian kami dalam hubungan bertuhan, dan membersihkan hubungan kemitraan, hubungan kekeluargaan dengan orang-orang terdekat dan orang-orang di sekitaran kami, sehingga ketika kami mampu mereformasi spiritualitas pribadi kami ya Tuhan, kami berkeyakinan bahwa dengan cara seperti itu kami mampu mengubah dan mereformasi orang-orang di sekitar kami, lingkungan di sekitar kami. Biarlah kiranya ini menjadi panggilan yang kami responi sebagai bukti bahwa kami memperingati hari reformasi yang dilakukan di masa lalu ya Tuhan, sehingga semangat reformasi itu boleh tetap hidup dan menyala, sehingga gereja Tuhan tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh bermohon. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 439, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang keempat. Dan
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Biarlah kiranya melalui ibadah minggu ini dan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kita menjadi berkat bagi kita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap mengundang dan rindu supaya kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah yang kita laksanakan di setiap minggunya secara online. Biarlah kiranya kita tetap sungguh-sungguh hidup di dalam lawatan Tuhan. Kembali kami mengingatkan sebagaimana pemerintah mengingatkan kita untuk tetap melaksanakan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang paling penting adalah tetap setia memakai masker ketika kita bepergian kemanapun. Tuhan Yesus memberkati.